Buku Ramayana adalah Indonesia terdahulu. Bagian 1. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Ramayana. Imperium Nusantara terdahulu. Fakta sejarah Nusantara bukan India. Terima kasih. Alhamdulillah, saya telah ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menuangkan pemikiran pada beberapa buku, dengan niatan mengangkat kembali harkat martabat bangsa ini terhadap pandangan umum tentang bangsa kita terdahulu. Nama saya Santo, aktivitas keseharian pekerja bangunan, nama pena lengkap saya Santo Saba Salomo. Saat presentasi di Candi Muara Takus mendapat nama tambahan Piliang. Buku saya antara lain adalah 1. Borobudur bukan candi. 2. Borobudur True Back History. 3. Klarifikasi catatan sejarah Borobudur. 4. Bali bukan India, ajaran asli Nusantara yang mendasari ajaran di India. 5. Lemuria Atlantis Nusantara, manusia dan peradaban awal ada di Nusantara. 6. Ramayana, Imperium terdahulu Nusantara. 7. Mahabharata, fakta sejarah Nusantara terdahulu. 8. Lemuria adalah Indonesia. 9. Atlantis adalah Indonesia. 10. Nusantara adalah Indonesia. 11. Buana Sakapala adalah nama asli Borobudur. 12. Srivijaya Pra-Islam. 13. We Are Arya, buku kumpulan artikel yang dibuat Santo Saba. Saya harus katakan sekarang karena nanti terbukti benarnya, inti dari buku saya tersebut adalah manusia dan peradaban awal di muka bumi ada di Nusantara, wilayahnya hampir 3/4 permukaan bumi. Peradaban itu bernama Lemuria. Jauh 75.000 tahun yang lalu, ditandai dengan bencana vulkanik Gunung Toba dan Gunung Sunda. Kemajuannya melebihi kemajuan saat ini dengan perbandingan 1:7. Kemajuan saat ini 1 dibanding kemajuan terdahulu adalah 7. Peradaban terdahulu kita telah melakukan perjalanan antar planet dan galaksi. Saya katakan juga bahwa bulan adalah dibuat manusia, dibuat nenek moyang Nusantara terdahulu. Atlantis memakai huruf D. Atlantis, bukan Atlantis, adalah pendatang yang tumbuh di Nusantara, mengalami masa puncak kejayaannya pada masa Saba, Sulaiman, Borobudur. Borobudur tidak dibangun oleh Shailendra dan tidak juga dibangun oleh Nabi Sulaiman. Borobudur tidak berdasar faham Hindu apalagi Buddha. Borobudur berpalsafah ajaran asli Nusantara Indonesia. Dharmik original, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Ajaran palsafah asli Nusantara terdahulu yang terekam di Bali saat ini adalah yang mendasari ajaran di India, tumbuh di India sekitar tahun 500 SM. Resi Mahavira mengembangkannya menjadi ajaran Jainism, Resi Siddhartha Gautama mengembangkannya menjadi ajaran Buddhism. Hindu di India tercatat oleh sejarawan dunia adalah ajaran yang tidak mempunyai tokoh pendiri. Hindu di India bernama agama Hindu pada abad 9 Masehi sebagai eksistensi diri untuk membedakan tidak Buddha, tidak Jainism dan tidak Islam. Ajaran asli di seluruh Nusantara terpaksa harus bernama Hindu pada masa Orde Baru. Catatan sejarah tentang bangsa Nusantara, Indonesia ini hanya tercatat pada 1 Masehi, yaitu Kerajaan Salakanagara, yang semua itu dituliskannya sejarah bangsa ini dengan kacamata barat yang dominan oknumnya adalah negeri penjajah bangsa Indonesia. Kemana catatan sejarah sebelum itu? Tidak ada catatan sejarah nenek moyang bangsa Nusantara sebelum tahun 78 Masehi. Ini akibat kita telah sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi. Akibatnya, sejarah kita hilang atau dihilangkan sebelum tahun itu. Pada buku-buku saya ini, saya sedang menghimbau. Mari kita kaji ulang catatan sejarah bangsa kita. Kita tulis ulang dengan tangan kita sendiri. Kita hentikan dagelan catatan sejarah yang tidak benar. True Back History Indonesia. Terima kasih. Santo Saba Salomo. Surabaya, Oktober tahun 2017. Ramayana. Imperium Nusantara terdahulu. Fakta sejarah Nusantara bukan India. Daftar isi. A. Ramayana dalam kajian sejarah. B. Kabar berita Ramayana. C. Kontraversi cerita Ramayana. 1. Ramayana versi modern. 2. Ramayana versi Jepang. 3. Ramayana versi Cina. 4. Ramayana versi India. 5. Ramayana versi Nusantara. D. Kakawin Ramayana. 1. Kakawin Ramayana buku Kalangwan karya P.J. Zoetmulder. 2.
Pengamatan terhadap Kakawin Ramayana versi Kalangwan. 3. Beberapa kutipan terjemahan Kakawin Ramayana. Ajaran asli Nusantara yang terekam dalam Ramayana mencirikan cerita ini tidak India. Ajaran asli Nusantara yang terekam di Ramayana adalah yang mendasari ajaran Hindu. 1. Agama Hindu India. 2. Kapan ajaran asli di Bali menjadi bernama Hindu? 3. Riwayat ajaran asli Nusantara yang terpaksa berubah bernama Hindu. 4. Agama asli Nusantara. 5. Agama Bali. 6. Ramayana pada Prambanan. 7. Danghyang Markandeya. 8. Empu Sangkul Putih. 9. Empu Kuturan. 10. Empu Manik Angkeran. 11. Empu Jiwaya. 12. Danghyang Dwijendra. F. Dasa Awatara. G. Kerajaan-kerajaan dalam Ramayana. H. Nama-nama dalam Ramayana. I. Berita Ramayana dari sumber aslinya di Tanah Jawa. A. Ramayana dalam kajian sejarah. Ramayana, yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti, perjalanan Rama, Ramayana merupakan sebuah kitab suci yang telah mempengaruhi kehidupan, pemikiran dan kebudayaan jutaan orang sebelumnya sejak beribu-ribu tahun dan akhirnya mendasari ajaran yang bernama Hindu. Sejarah Rama terdapat suatu perbedaan nyata antara konsep dalam melihat dan memahami sejarah terutama cara melihat atau konsep berpikir dalam masyarakat Barat dan masyarakat Timur dalam hal ini Asia. Dalam konsep tentang sejarah, masyarakat Barat menganggap adanya bukti fisik sangat dibutuhkan dalam melihat suatu kejadian sejarah, dalam hal ini ialah tarikh atau masa, tempat atau lokasi kejadian itu berlaku adalah amat penting. Penemuan sebuah situs batu, sebuah prasasti purba yang ditemui saat menggali sesuatu area arkeologi adalah lebih tinggi nilainya dan dianggap sebagai keterangan atau bukti atas suatu kejadian berlaku. Oleh karena itu, dalam konsep tentang sejarah, masyarakat Barat tidak menganggap suatu bukti sejarah jika hanya berupa cerita lisan atau tertulis yang ada pada wilayah arkeologi tersebut. Sebaliknya, dalam sejarah masyarakat Timur dalam hal ini Asia, suatu kejadian atau sejarah sangat pasti meninggalkan kesan atau terekam dalam ingatan memori masyarakat turun-temurun di mana kejadian terdahulu benar-benar terjadi. Hal ini yaitu sejarah ada yang berupa cerita lisan dan ada yang tertulis. Dalam keilmuan hal ini bisa disebut epos, legenda mitos, cerita rakyat atau apapun penamaannya, pada wilayah masing-masing peristiwa sejarah terdahulu itu terjadi. Dan oleh karena itu, dalam budaya masyarakat Timur dalam hal ini Asia suatu kejadian atau sejarah dianggap memang telah benar-benar terjadi. Terdapat satu lagi perbedaan antara konsep tentang sejarah, masyarakat Barat dan konsep tentang sejarah, masyarakat Timur. Dalam masyarakat Barat, waktu dilihat sebagai suatu garis yang linear yaitu mempunyai titik permulaan dan titik terakhir. Sebaliknya, waktu dalam konteks masyarakat Timur ialah suatu putaran, yang tidak memiliki permulaan atau akhir. Itulah sebabnya dalam Hinduisme, waktu dibagi kepada yuga, manvantara dan waktu yang tidak terkira. Atas sebab-sebab ini, ilmuwan Barat enggan menerima Rama sebagai seorang tokoh sejarah dan menganggap Ramayana sebagai suatu karya sastra yang penuh dengan mitologi. Ramayana dan Mahabharata dikelompokkan sebagai itihasa, yang berarti, karya-karya ini adalah suatu penceritaan tentang sesuatu kejadian atau sejarah yang pernah terjadi dahulu. Kedua-dua mahakarya ini juga penuh dengan data-data astronomi berhubung dengan peristiwa-peristiwa penting. Berdasarkan kepada perkiraan astronomi, maka, suatu perkiraan waktu terjadi sejarah kejadian dapat dihitung mundur kapan waktu itu terjadi. Seperti kapan saat-saat tokoh dalam Ramayana ini dapat diketahui terjadinya. Kelahiran Rama 4439 SM. Pembuangan negeri Rama 4414 SM. Rama menaiki tahta Ayodhya 4400 SM. Ada perkiraan waktu dari pendapat lain yaitu kelahiran Rama 4342 SM. Perkawinan dengan Sita 4327 SM. Pembuangan negeri Rama 4315 SM. Rama menaiki tahta Ayodhya 4301 SM. Ramayana yang populer di Asia ialah seperti berikut. 1. Kakawin Ramayana, Jawa. 2. Hikayat seri Rama, Malaysia. 3. Ramakien, Thailand. 4. Palak Palem dan Hevai Tuarafi, Laos. 5. Hobut Susu, Jepang. 6. Ramasvameda, Nepal. 7. Janaki Harana, Sri Lanka. Ramayana dalam kebudayaan tradisional Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, berkaitan dengan tradisi Sanggit.
Sanggit adalah penyusunan suatu cerita yang telah dikenal secara khas, yang dilakukan oleh seorang seniman atas dasar pandangan hidup, pendirian, selera, maupun tujuan-tujuan tertentu yang mungkin dimiliki seniman tersebut dalam menampilkan suatu cerita. Muhkardi, 2011. Kakawin Ramayana Jawa kuno hanya berakhir dengan kembalinya Rama dan Sita ke Ayodhya. Bagian-bagian selanjutnya dihilangkan oleh penyadurnya. Ken merupakan orang pertama yang menerbitkan Kakawin Ramayana dalam aksara Jawa Baru pada 1900. Selanjutnya Juinbol menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda. Setelah itu naskah Ramayana banyak ditelah para pakar, antara lain W.F. Stutterheimring, Purbacaraka dan C. Hoikas. Di mata para pakar, Ramayana sering dianggap sebagai salah satu sumber untuk mengetahui hubungan pertama India dengan Nusantara. Kitab itu menyebut nama Yawadwipa sebagai Pulau Emas dan Perak. Mungkin mengacu kepada Pulau Jawa sekarang. Kitab itu juga menyebut Suwarnadwipa, yang berarti Pulau Emas, mungkin yang dimaksud Pulau Sumatera. Itu bukti bahwa kisah Ramayana benar terjadi di Nusantara Indonesia terdahulu. Cerita Ramayana versi Jawa yang paling populer di kalangan rakyat adalah Serat Rama karya Jasadipura I, tahun 1729 sampai tahun 1802. Dia seorang pujangga istana Surakarta. Sendratari Ramayana yang dikenal sekarang, menggunakan Serat Rama sebagai sumber cerita. Cerita Ramayana pernah diadaptasi ke dalam bahasa Melayu dengan judul Hikayat Seri Rama. Ramayana terpahatkan pada situs Prambanan dan situs Panataran. Pada situs Prambanan, relief Ramayana terpahatkan pada pagar langkan bagian dalam situs Siwa dan situs Brahma. Itu bukti bahwa kisah Ramayana benar terjadi di Nusantara Indonesia terdahulu. Adakah situs di luar Indonesia yang bercerita lengkap? Relief tersebut terbagi dalam panel-panel, masing-masing 24 panel pada situs Siwa dan 30 panel pada situs Brahma. Setiap panel dipisahkan oleh pahatan pilaster. Kadang-kadang sebuah panel memuat lebih dari satu adegan. Relief Ramayana dimulai dari situs Siwa dengan urutan cerita berawal dari sebelah kiri pintu masuk sisi timur, berjalan searah jarum jam, dan berakhir di sebelah kanan pintu masuk sisi timur. Dilanjutkan di situs Brahma dengan urutan seperti di situs Siwa, mulai dari sebelah kiri pintu masuk dan berakhir di sebelah kanan pintu masuk, Murcipto DKK, 1991. Relief pada situs Panataran kurang begitu dikenal, mungkin karena situs itu terletak di Jawa Timur. Sejak beberapa tahun lalu beberapa arkeolog, termasuk arkeolog India, menelusuri nama-nama tempat yang disebutkan dalam kitab Ramayana, termasuk kitab Mahabharata yang juga berisi epos. Penelitian juga pernah dilakukan arkeolog AS, Michael Cremo tahun 2003. Selama 8 tahun dia meneliti kitab suci Weda dan Jaina, yang ditulis pendeta Walmiki. Dia menemukan nama-nama yang tertera di kitab tersebut ada di India. Sampai di sini kita belum yakin apakah nama tempat itu ada setelah atau sebelum kejadian terjadi, bisa juga nama tempat yang sama dengan di kitab dibuat setelah kitab itu ada terlebih dahulu. Dengan kata lain nama tempat atau kota dapat saja dibuat meniru nama sesuai dengan nama yang ada pada kitab Ramayana. Untuk membuktikan hal ini maka bukti fisik sangat diperlukan untuk membuktikan sebuah nama tempat benar atau tidak sebagai sebuah nama pada kejadian sejarah terdahulu. Penelitian Dr. Rao, arkeolog ditemani tim dan rekannya di India, dikabarkan telah ditemukan sebuah jembatan yang sangat unik di Selat Palk antara India dan Sri Lanka. Jembatan misterius itu menghubungkan dua daratan, yaitu antara Pulau Manan, Sri Lanka, dan Pulau Pamban, India. Jembatan itu populer karena konon digunakan oleh tentara Hanoman untuk menyeberang ke Alengka dalam rangka membebaskan Sita dari penculikan Rahwana. Keberadaan jembatan itu tidak di darat, melainkan di bawah air laut sekitar 1,5 meter. Konstruksi jembatan akan tampak lebih nyata bila dilihat dari udara. Jembatan tersebut panjangnya sekitar 30 km, dengan lebar hampir 100 meter. Disinalah peran ilmu pengetahuan yang harus membuktikan fakta kebenaran dari sesuatu yang dianggap sejarah. B. Kabar berita Ramayana. Kabar berita tentang kejadian Ramayana dari waktu terdahulu. Dalam paparan di bawah ini penulis hanya menampilkan ringkasan umum tentang kisah yang hampir sama ditemui pada karya-karya yang sudah ada. Sementara banyak perbedaan menurut siapa penulisnya, waktu dan daerah atau tempat kabar berita tentang Ramayana itu dituliskan yang akan jelas mempengaruhi. Secara garis besar tentang Ramayana kita dapat temui dari sumber tertulis berupa kitab, sumber cerita lisan dan sumber yang terpahat pada relief situs bangunan terdahulu.
Sumber tertulis dimungkinkan terjadi bias dikarenakan faktor subjektif pribadi penulis yang dipengaruhi berbagai hal terutama budaya di mana penulis itu hidup, juga sumber lisan paling dimungkinkan terjadi bias yang lebih banyak. Sumber yang terpahat pada relief dimungkinkan kecil mengalami distorsi dengan syarat di mana pembacaan atau penafsiran tetap bersumber pada relief tersebut. Di sini penulis sajikan 3 cerita berdasar sumber di atas dan pada bagian akhir kita akan melihat dan memahami Ramayana yang berdasar pada sumber relief pada situs-situs yang tergambar Ramayana. Dalam hal ini kita akan banyak membaca relief pada situs Prambanan dan Borobudur. Ramayana diawali dengan seseorang bernama Rama Wijaya, yaitu putra mahkota Prabu Dasarata di Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya. 3 saudara bernama Bharata, Laksmana dan Satrugna. Rama lahir dari permaisuri Dasarata bernama Kausala, Bharata dari permaisuri bernama Kaikeyi serta Laksmana dan Satrugna dari permaisuri bernama Sumitra. Di sebuah negeri bernama Wideha, Mantili, ada seorang puteri nan cantik jelita bernama Dewi Sinta. Seorang puteri raja negeri Mantili yaitu Prabu Janaka. Suatu hari sang Prabu mengadakan swayamwara, sayembara untuk mendapatkan seorang pangeran bagi puteri tercintanya yaitu Sinta, dan akhirnya sayembara itu dimenangkan oleh putra mahkota kerajaan Ayodhya, yang bernama Raden Rama Wijaya. Laksmana dinikahkan dengan Urmila, adik Sinta. Mereka hidup rukun sejak remaja. Rama dan Laksmana berguru kepada Wiswamitra sehingga menjadi pemuda tangguh setelah Dasarata tua. Rama yang direncanakan untuk menggantikannya menjadi raja, Kaikeyi mengingatkan janji Dasarata bahwa yang berhak atas tahta adalah Bharata dan Rama harus dibuang selama 15 tahun. Atas dasar janji itulah dengan lapang dada Rama pergi mengembara ke hutan Dandaka, meskipun dihalangi ibunya maupun Bharata sendiri. Kepergiannya itu diikuti oleh Sinta dan Laksmana. Namun kepergian Rama membuat Dasarata sedih dan akhirnya meninggal. Untuk mengisi kekosongan singgasana, para petinggi kerajaan sepakat mengangkat Bharata sebagai raja. Tapi ia menolak, karena menganggap bahwa tahta itu milik Rama, sang kakak. Untuk itu Bharata disertai para jurid dan punggawanya, menjemput Rama di hutan. Saat bertemu kakaknya, Bharata sambil menangis menuturkan perihal kematian Dasarata dan menyesalkan kehendak ibunya, untuk itu ia dan para punggawanya meminta agar Rama kembali ke Ayodhya dan naik tahta. Tetapi Rama menolak serta tetap melaksanakan titah ayahandanya dan tidak menyalahkan sang ibu tiri, Kaikeyi, sekaligus membujuk Bharata agar bersedia naik tahta. Setelah menerima sepatu dari Rama, Bharata kembali ke kerajaan dan berjanji akan menjalankan pemerintahan sebagai wakil kakaknya. Banyak cobaan yang dihadapi Rama dan Laksmana, dalam pengembaraannya di hutan. Mereka harus menghadapi para raksasa yang meresahkan masyarakat di sekitar hutan Kandaka itu. Musuh yang menjengkelkan adalah Surpanaka, raksasa wanita yang menginginkan Rama dan Laksmana menjadi suaminya. Akibatnya, hidung dan telinga Surpanaka dibabat hingga putus oleh Laksmana. Dengan menahan sakit dan malu, Surpanaka mengadu kepada kakaknya, yaitu Rahwana yang menjadi raja raksasa di Alengka, sambil membujuk agar Rahwana merebut Sinta dari tangan Rama. Prabu Rahwana, seorang raja Alengka diraja, yang juga sedang kasmaran, namun bukan kepada Dewi Sinta tetapi dia ingin memperistri Dewi Widowati. Dari penglihatan Rahwana, Sinta dianggap sebagai titisan Dewi Widowati yang selama ini diimpikannya. Dalam sebuah perjalanan Rama dan Sinta disertai Laksmana adiknya, sedang melewati hutan belantara yang dinamakan hutan Dandaka, raksasa Prabu Rahwana mengintai mereka bertiga, khususnya Sinta. Rahwana ingin menculik Sinta untuk dibawa ke istananya dan dijadikan istri. Dengan siasatnya, Rahwana mengubah seorang pembantunya bernama Marica menjadi seekor kijang kencana. Dengan tujuan memancing Rama pergi memburu kijang kencana itu, yang sebenarnya adalah Marika, dan memang benar setelah melihat keelokan kijang tersebut, Sinta meminta Rama untuk menangkapnya. Karena permintaan sang istri tercinta maka Rama berusaha mengejar kijang jelmaan itu seorang diri sedang Sinta dan Lesmana hanya menunggu. Dalam waktu sudah cukup lama ditinggal berburu, Sinta mulai mencemaskan Rama, maka meminta Lesmana untuk mencarinya. Sebelum meninggalkan Sinta seorang diri Lesmana tidak lupa membuat perlindungan guna menjaga keselamatan Sinta yaitu dengan membuat lingkaran magis. Dengan syarat tanda garis lingkaran, Sinta tidak boleh mengeluarkan sedikitpun anggota badannya agar tetap terjamin keselamatannya, jadi Sinta hanya boleh bergerak-gerak sebatas lingkaran tersebut. Setelah kepergian Lesmana, Rahwana mulai beraksi untuk menculik, namun usahanya gagal karena ada lingkaran magis tersebut. Rahwana mulai mencari siasat lain, dengan cara ia menyamar yaitu dengan mengubah diri menjadi seorang Brahmana tua dan bertujuan mengambil hati Sinta untuk memberi sedekah.
Ternyata siasatnya berhasil membuat Sinta mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah. Secara tidak sadar Sinta telah melanggar batas garis lingkaran magis yaitu tidak diizinkan mengeluarkan anggota tubuh sedikit pun. Saat itu juga Rahwana menangkap tangan dan menarik Sinta keluar dari lingkaran. Sinta dibawa pulang oleh Rahwana ke istananya di Alengka. Saat dalam perjalanan pulang itu terjadi pertempuran dengan seekor burung Garuda yang bernama Jatayu yang hendak menolong Dewi Sinta. Jatayu dapat mengenali Sinta sebagai putri dari Janaka yang merupakan teman baiknya, namun dalam pertempuran itu Jatayu dapat dikalahkan Rahwana. Di saat yang sama Rama terus memburu Kijang Kencana dan akhirnya Rama berhasil memanahnya, namun Kijang itu berubah kembali menjadi raksasa. Dalam wujud sebenarnya, Marika mengadakan perlawanan pada Rama sehingga terjadilah pertempuran antar keduanya, dan pada akhirnya Rama berhasil memanah raksasa itu. Pada saat yang bersamaan Lesmana berhasil menemukan Rama dan mereka berdua kembali ke tempat semula di mana Sinta ditinggal sendirian, namun sesampainya Sinta tidak ditemukan. Selanjutnya mereka berdua berusaha mencarinya dan bertemu Jatayu yang luka parah. Rama mencurigai Jatayu yang menculik dan dengan penuh emosi ia hendak membunuhnya tapi berhasil dicegah oleh Lesmana. Dari keterangan Jatayu mereka mengetahui bahwa yang menculik Sinta adalah Rahwana. Setelah menceritakan semuanya akhirnya Jatayu mati, mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan ke istana Rahwana dan di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor kera putih bernama Hanuman yang sedang mencari para satria guna mengalahkan Subali. Subali adalah kakak dari Sugriwa paman dari Hanuman, sang kakak merebut kekasih adiknya yaitu Dewi Taraf. Dalam mencari Sinta, Rama dan Laksamana berjumpa pembesar kera yang bernama Sugriwa dan Hanuman. Mereka mengikat persahabatan dalam suka dan duka. Dengan bantuan Rama, Sugriwa dapat bertahta kembali di Kiskenda setelah berhasil mengalahkan Subali yang lalim. Setelah itu, Hanuman diperintahkan untuk membantu Rama mencari Sinta. Dengan pasukan kera yang dipimpin Anggada anak Subali, mereka pergi mencari Sinta atas petunjuk Sempati, kakak Jatayu, mereka menuju ke pantai selatan. Untuk mencapai Alengka, Hanuman meloncat dari puncak Gunung Mahendra. Setibanya di ibu kota Alengka, Hanuman berhasil menemui Sinta dan mengabarkan bahwa Rama akan segera membebaskannya. Sekembalinya dari Alengka, Hanuman melapor kepada Rama. Strategi penyerbuan pun segera disusun. Atas saran Wibisana adik Rahwana yang membelot ke pasukan Rama, dibuatlah jembatan menuju Alengka. Setelah jembatan jadi, berhamburanlah pasukan kera menyerbu Alengka. Akhirnya, Rahwana dan pasukannya hancur. Wibisana kemudian dinobatkan menjadi Raja Alengka, menggantikan kakaknya yang mati dalam peperangan. Rama bersedia membantu mengalahkan Subali, dan akhirnya usaha itu berhasil dengan kembalinya Dewi Taraf menjadi istri Sugriwa. Pada kesempatan itu pula Rama menceritakan perjalanannya akan dilanjutkan bersama Lesmana untuk mencari Dewi Sinta sang istri yang diculik Rahwana di Istana Alengka. Karena merasa berutang budi pada Rama maka Sugriwa menawarkan bantuannya dalam menemukan kembali Sinta, yaitu dimulai dengan mengutus Hanuman pergi ke Istana Alengka mencari tahu Rahwana menyembunyikan Sinta dan mengetahui kekuatan pasukan Rahwana. Taman Argasoka adalah taman kerajaan Alengka tempat di mana Sinta menghabiskan hari-hari penantiannya dijemput kembali oleh sang suami. Dalam Argasoka Sinta ditemani oleh Trijata kemenakan Rahwana, selain itu juga berusaha membujuk Sinta untuk bersedia menjadi istri Rahwana. Karena sudah beberapa kali Rahwana meminta dan memaksa, Sinta menjadi istrinya tetapi ditolak, sampai-sampai Rahwana habis kesabarannya yaitu ingin membunuh Sinta namun dapat dicegah oleh Trijata. Di dalam kesedihan Sinta di Taman Argasoka ia mendengar sebuah lantunan lagu oleh seekor kera putih yaitu Hanuman yang sedang mengintainya. Setelah kehadirannya diketahui Sinta, segera Hanuman menghadap untuk menyampaikan maksud kehadirannya sebagai utusan Rama. Setelah selesai menyampaikan maksudnya Hanuman segera ingin mengetahui kekuatan kerajaan Alengka. Caranya dengan membuat keonaran yaitu merusak keindahan taman, dan akhirnya Hanuman tertangkap oleh Indrajit putra Rahwana dan kemudian dibawa ke Rahwana. Karena marahnya Hanuman akan dibunuh tetapi dicegah oleh Kumbakarna adiknya, karena dianggap menentang, maka Kumbakarna diusir dari kerajaan Alengka. Tapi akhirnya Hanuman tetap dijatuhi hukuman yaitu dengan dibakar hidup-hidup, tetapi bukannya mati tetapi Hanuman membakar kerajaan Alengka dan berhasil meloloskan diri. Sekembalinya dari Alengka, Hanuman menceritakan semua kejadian dan kondisi Alengka kepada Rama. Setelah adanya laporan itu, maka Rama memutuskan untuk berangkat menyerang kerajaan Alengka dan diikuti pula pasukan kera pimpinan Hanuman. Setibanya di Istana Rahwana terjadi peperangan, di mana awalnya pihak Alengka dipimpin oleh Indrajit.
Dalam pertempuran ini Indrajit dapat dikalahkan dengan gugurnya Indrajit. Alengka terdesak oleh bala tentara Rama, maka Kumbakarna raksasa yang bijaksana diminta oleh Rahwana menjadi senopati perang. Kumbakarna menyanggupi tetapi bukannya untuk membela kakaknya yang angkara murka, namun demi untuk membela Lengka diraja. Dalam pertempuran ini pula Kumbakarna dapat dikalahkan dan gugur sebagai pahlawan bangsanya. Dengan gugurnya sang adik, akhirnya Rahwana menghadapi sendiri Rama. Pada akhir pertempuran Rahwana juga dapat dikalahkan seluruh pasukan pimpinan Rama. Rahwana mati terkena panah pusaka Rama dan dihimpit Gunung Sumawana yang dibawa Hanuman. Setelah semua pertempuran yang dahsyat dengan kekalahan di pihak Alengka maka Rama dengan bebas dapat memasuki istana dan mencari sang istri tercinta. Dengan diantar oleh Hanuman menuju ke Taman Argasoka menemui Sinta, akan tetapi Rama menolak karena menganggap Sinta telah ternoda selama Sinta berada di kerajaan Alengka. Maka Rama meminta bukti kesuciannya, yaitu dengan melakukan bakar diri, karena kebenaran kesucian Sinta dan pertolongan Dewa Api, Sinta selamat dari api. Dengan demikian terbuktilah bahwa Sinta masih suci dan akhirnya Rama menerima kembali Sinta dengan perasaan haru dan bahagia. Dan mereka kembali ke istananya. Rama dan Sinta serta Laksmana dan seluruh pasukan, termasuk pasukan Kera ke Ayodhya. Setibanya di ibu kota negara Kosala itu, mereka disambut dengan meriah oleh Barata, Satrugna, para ibu suri, para punggawa dan para prajurit, serta seluruh rakyat Kosala, dengan disaksikan oleh mereka, Rama kemudian dinobatkan menjadi raja. C. Kontroversi cerita Ramayana. 1. Ramayana versi modern. Film. Sampoorna Ramayanam, sebuah film Telugu N. T. Rama Rao 1958, Sampoorna Ramayana, sebuah film Hindu, Babubhai Mistry, 1961, Lava Kusa, sebuah film N. T. Rama Rao, 1963. Kancana Sita, film Malayalam, G. Aravindan, 1977. Ramayana, The Legend of Prince Rama film animasi Jepang dan Inggris. 1992. Sita Sings the Blues, sebuah film animasi, 2008. Lava Kusa, The Warrior Twins, sebuah film animasi berdasarkan Uttarakhanda, 2010. Ramayana, The Epic, sebuah film animasi Warner Bros. 2010. Sri Rama Rajyam, film berdasarkan Uttarakhanda, Nandamuri Balakrishna. 2011. Yak, The Giant King, Ramayana dalam bentuk animasi Thai. Mumbai Musikal, sebuah film DreamWorks Animation, 2016. Drama, Kancana Sita, Saketam and Lankalaksmi, sebuah trilogi oleh penulis Malayalam C. N. Srikanta Nair. Lankeswaran drama oleh R. S. Manohar, seri television. Ramayan, 1986, asalnya ditayangkan dalam Doordarshan, produksi Jai Hanuman, asalnya ditayangkan dalam Doordarshan Arahan dan produksi Sanjay Han. Ramayan, 2002, tayangan asal dalam ZTV, BR Films. Ramayan, 2008, tayangan NDTV Imagine. Antariks 2004, fiksi sains ditayangkan asalnya dalam Star Plus. Ravan, Ravana dan ditayangkan dalam ZTV. Sankatmochan Mahabali Hanuman, 2015 di Sony TV. Sia Keram, sebuah seri dari Star Plus bermula November tahun 2015. 2. Ramayana versi Jepang. Dalam satu varian lainnya, yaitu Ramayana versi Jepang dikenal sebagai Hobutsusu, Ramayana atau Ramayenso, di mana karakter Hanuman diabaikan. Sua Engi no Koto yang ditulis pada abad ke-14 di Jepang, Koga Saburo Yorikata, adalah anak bungsu yang dalam pengasingannya disebabkan oleh saudara laki-lakinya. Dalam varian lain yang disebut Bontenkoku, Tamawaka, Rama, adalah pemain seruling yang lolos bersama istrinya yang diculik Himegini, Sita, sementara penculiknya King Baramon, Ravana, saat pergi untuk berburu. Cerita Ramayana lainnya yang berasal dari Jepang termasuk Kifune no Honji Onzo Shishimawatari dan Bukigun, juga menunjukkan perpaduan yang mendalam antara karakter Rama dan Ravana. 3. Ramayana versi Cina. Di China, yang paling awal diketahui tentang Ramayana ditemukan dalam teks Buddhis, Liudu Jijing, tidak seperti di Jepang, dampak Ramayana terhadap masyarakat Tionghoa bisa dibilang sangat berpengaruh atas penciptaan karakter Raja Monyet fiktif dan populer, Sun Wukong, Hanuman, pada novel Xiuji yang ke-16. Kita dapat juga menemukan karakter dengan nama Dasarata, Rama dan Laksmana dalam teks Cina abad ke-5, Sishewang Yuan. Kelompok etnis dari di Provinsi Yunan Barat Daya juga mengetahui kisah tersebut sebagai Langka Sie, 10 kepala langka.
Epik tersebut juga menyebar ke Tibet dan Mongolia melalui Buddhisme, dengan varian yang menonjol karena itu adalah Bharata, dan bukan Laksmana, yang menyertai Rama di pengasingan. Epik tersebut ditemukan di Semenanjung Malaya dalam bentuk hikayat Maharaja Wana dan hikayat seri Rama, yang disusun pada akhir abad ke-16. Di antaranya, varian yang paling menarik adalah hubungan antara Maharaja Wana, Rahwana, dan Siti Dewi, Sita, yang merupakan ayah dan anak kandung. Selanjutnya, Hanuman Kera Putih, Hanuman, juga digambarkan sebagai putra seri Rama, Rama, lahir baginya dalam kehidupan terdahulu. 4. Ramayana versi India. Manuskrip Ramayana yang dihasilkan dari Rana Jagat Singh dari Mewar, tahun 1628-52, adalah salah satu dokumen terpenting yaitu berupa lukisan yang ada di India abad ke-17. Tidak seperti kebanyakan manuskrip Ramayana lainnya, mereka belum terdispersi sebagai lukisan individu ke dalam berbagai koleksi namun sebagian besar masih utuh. Skala proyek yang besar, dengan lebih dari 400 lukisan, memungkinkan para seniman untuk berfokus pada menceritakan sebuah kisah epik dalam skala paling megah. 7 buku Ramayana diilustrasikan dalam 3 gaya lukisan Mewar yang berbeda, termasuk 2 buku karya Sahib Din, seniman Mewar terbesar abad ke-17. 4 dari 7 buku dan bagian kelima ada di British Library. 2 buku yang tersisa masih ada di India. 4 jilid British Library diberikan oleh Rana Bhim Singh dari Mewar kepada Kolonel James Todd, sejarawan Rajput, yang membawa mereka kembali ke London pada tahun 1823. Bhim Singh juga memberi Todd sebuah manuskrip terpisah dari buku pertama Ramayana yang bertanggal 1712. Mereka semua diakuisisi oleh British Museum pada tahun 1844, dan dari sana datanglah ke British Library. Manuskrip Ramayana oleh Rana Jagat Singh dari Mewar, tahun 1628 sampai tahun 1652, diilustrasikan pada skala paling megah sehingga tidak ada episode atau rincian penting yang dihilangkan. Hal ini mengharuskan kebangkitan metode naratif kuno narasi simultan yang digunakan baik dalam seni patung maupun lukisan. Dalam ilustrasi Eropa atau Islam, setiap gambar biasanya berkonsentrasi pada penggambaran satu episode cerita, namun dengan metode India, setiap gambar mungkin menangkap beberapa episode dalam cerita sehingga karakter tersebut muncul lebih dari satu kali dalam gambar yang sama. Ramayana dalam Hindu India. Dalam agama Hindu di India, Rama, Sanskerta, Rama-Rama atau Ramacandra, Sanskerta, Ramaca garis bawah, Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga, keturunan dinasti Surya atau Suryawangsa. Ia berasal dari kerajaan Kosala yang beribu kota Ayodhya. Menurut pandangan Hindu India, ia merupakan awatara Dewa Wisnu yang ketujuh yang turun ke bumi pada zaman Treta Yuga. Sosok dan kisah kepahlawanannya yang terkenal dituturkan dalam sebuah sastra Hindu India kuno yang disebut Ramayana, tersebar dari Asia Selatan sampai Asia Tenggara. Terlahir sebagai putra sulung dari pasangan Raja Dasarata dengan Kosalya, ia dipandang sebagai Maryada Purusottama, yang artinya, manusia sempurna. Setelah dewasa, Rama memenangkan sayembara dan beristrikan Dewi Sita, inkarnasi dari Dewi Laksmi. Rama memiliki anak kembar, yaitu Kusa dan Lawa. Ada beberapa versi cerita Ramayana yang berkembang di India. Salah satu yang paling populer adalah karangan Walmiki. Dalam buku sastra India pada abad 6 dan 7 Masehi yang berjudul Ravanavada, kematian Rahwana yang disusun oleh Pujangga Bati dan karya sastranya ini sering disebut Bati Kavya dan versi prosa, mungkin bersumber dari epos Walmiki pada kitab terakhir yaitu Uttarakanda. Cerita Ramayana yang ditulis oleh Walmiki berbahasa Sanskerta dari India di sekitar tahun 400 SM yang kisahnya dimulai antara 500 SM sampai tahun 200 dan dikembangkan oleh berbagai penulis, yang selanjutnya dikembangkan oleh penulis-penulis lain, sehingga ada minimal 3 kisah Ramayana versi India. Pengaruh kuat dan mendalam Ramayana versi Valmiki telah melahirkan beberapa varian Ramayana lain dalam bahasa Sanskrit dan juga beberapa vernakular India. Antara karya-karya Sanskrit yang terkenal ialah Ananda Ramayana, Adhyatma Ramayana, Adbhuta Ramayana, Yoga Vasista Ramayana, Tattvasanggraha Ramayana dan Sangraha Ramayana. Selain itu, kisah Ramayana juga ada dalam beberapa Purana. Beberapa buah Upanishad minor seperti Rama Purvatapaniya, Ramotaratapaniya, dan Rama Rahasya merujuk kepada Rama sebagai Parama Purusa Tuhan. Ramayana populer dalam bahasa-bahasa lain yang berdasarkan kepada karya Valmiki atau adaptasinya ialah 1. Rama Carita Manasa oleh Tulasidas, bahasa Hindi. 2. Ramayana oleh Kamba, bahasa Tamil.
3. Ramayana oleh Kertivasa, bahasa Bengali. 4. Ramacaritam dan Kanasa Ramayanam oleh Ceraman dan Kanasa, bahasa Malayalam. 5. Ramavatar oleh Guru Gobind Singh, bahasa Punjabi. 6. Ranganata Ramayana, bahasa Telugu. 7. Ramacaritra oleh Girdhar, bahasa Gujarati. 8. Saptakanda Ramayana oleh Sarala Das, bahasa Oriya. 9. Ramayana oleh Madhava Kandali, bahasa Assam. 10. Torafe Ramayana oleh Narahari, bahasa Kanada. Adhyatma Ramayana. Ini ialah sebuah karya yang dipercayai telah dihasilkan pada kurun ke-14 dan menjadi sebahagian daripada Brahmanda Purana. Karya ini berbentuk dialog antara Siva dan Parvati yang bertujuan untuk menyebarkan kultus agama Rama. Ia mengandungi puisi-puisi suci dan karya falsafah, termasuk karya populer yang dikenali sebagai Rama Gita. Ananda Ramayana. Karya ini juga dikenali sebagai Manohara Ananda Ramayana. Karya ini juga berbentuk dialog, mula-mula di antara Siva dan Parvati dan kemudiannya di antara Ramadasa dan Vishnudasa. Karya ini mengandungi beberapa buah cerita yang masih populer seperti cerita Gokarna, sebuah tempat ibadat yang terkenal di Karnataka, India, dan kisah Ahiravana dan Mahiravana. Karya ini juga dipercayai telah dihasilkan pada kurun ke-14. Mavataram, yang disusun oleh penyair Tamil Kamban pada abad ke-12 Masehi, sangat populer di bagian selatan India. Di utara, Ramakaritmanas, yang disusun oleh penyair Awadi Tulsidas, sangat populer. Variasi lainnya ada dalam bahasa Bengali, Malayalam, Telugu, Kannada, dan bahasa-bahasa India lainnya. Menurut kitab Bhagavad Gita, perang di Kuruksetra terjadi 3000 tahun sebelum tahun Masehi atau terjadi 5000 tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi referensi yang terkenal. Cerita Ramayana yang ditulis oleh Walmiki seluruh isinya dikelompokkan ke dalam kanda dan berbentuk syair, jumlah syairnya sekitar 24.000 syair, terbagi menjadi 7 bagian dengan istilah, Sapta Kanda, bagian-bagiannya antara lain. 1. Bala Kanda. Dalam cerita ini mengisahkan Sang Prabu Dasarata mempunyai 3 orang istri, permaisuri beserta dengan anak-anaknya yaitu Dewi Kosalya dengan putra Sang Ramadewa, Dewi Kekayi dengan putra Sang Bharata, Dewi Sumitra dengan putranya Sang Laksamana dan Sang Satrugna. Juga diceritakan kemenangan Ramadewa mengikuti Sasembara di Matila sehingga mendapatkan istri Dewi Sita anak dari Prabu Janaka. 2. Ayodhya Kanda. Setelah Sang Ramadewa berhasil memperistri Dewi Sita, maka sepulang dari Matila Prabu Dasarata ingin menyerahkan kerajaan Ayodhya kepada Ramadewa, tetapi terhalang oleh Dewi Kekayi mengingat janjinya di tengah hutan terdahulu. Karena bijaksananya Ramadewa keesokan harinya pergi ke hutan dengan istrinya Dewi Sita, diikuti oleh adiknya, Sang Laksamana. Pada saat itu pula terdengar oleh Sang Bharata, akhirnya Bharata menolak permintaan ibunya, langsung ke hutan mencari Ramadewa, karena Satya Wacana, setia pada perkataannya, akhirnya Ramadewa menyerahkan terompah alas kaki, sebagai simbol Sang Rama selama perjalanan ke hutan pertapa. 3. Aranya Kanda. Setelah sampai di hutan Citrakuta, sering dikunjungi para pertapa untuk meminta bantuan dari gangguan raksasa. Sempat pula diganggu oleh raksasa Surpanaka karena melihat ketampanan Rama dan Laksamana, karena tidak sabar mendapatkan godaan, hidung Surpanaka dipotong oleh Laksamana. Karena kesalnya Surpanaka melapor kepada kakaknya yaitu Rahwana. Akhirnya Rahwana mengutus Marika untuk mematai-matai Rama dengan berubah wujud menjadi kijang emas. Sempat Ramadewa terseret oleh tipuan Marika, karena permintaan Sita yang menginginkan kijang itu, sedangkan Sita dijaga oleh Laksamana. Karena tipuan Marika juga membuat Sita panik dan menyuruh Laksamana membantu Ramadewa, ditinggalkan Sita sendiri tetapi dengan kekuatannya Laksamana sempat membuat garis dengan kekuatan pelindung, siapapun tidak akan bisa melewati termasuk dewa. Karena itu Rahwana berubah wujud menjadi biku untuk menarik simpati Sita. Akhirnya Sita keluar dari pelindung yang dibuat Laksamana kemudian diculiklah Sita dan dibawa ke Alengka. 4. Kiskinda Kanda. Setelah Sita dilarikan oleh Rahwana ke Alengka, Rama dan Laksamana begitu tidak melihat Sita di Pasraman langsung mencarinya ke tengah hutan. Sampai di perjalanan bertemu dengan burung Jatayu dalam keadaan luka parah pada saat bertempur untuk merebut dan menolong Sita dari tangan Rahwana. Akhirnya Jatayu memilih untuk mati, karena kebaikannya dia diberi pengentas ke sorga oleh Ramadewa dengan sebuah panahnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya, bertemu Sugriwa untuk meminta bantuan agar dapat mengalahkan Subali dalam memperebutkan Dewi Taraf. Ramadewa kemudian membantu Sugriwa untuk mengalahkan Subali dan dapat dikalahkan. Sugriwa setelah aman kemudian membantu untuk membalas jasa Rama dalam mencari Dewi Sita. 5.
Sundarakanda. Dalam pencarian Sita, Anoman diutus sebagai duta untuk menyelidiki Sita ke Alengka. Dia berhasil menemui Sita dan memberi cerita bahwa segera dijemput ke Alengka. Selesai bercerita dengan Sita, Anoman sempat ditangkap tetapi dengan kesaktiannya melepaskan diri dan sempat membakar Alengka sampai hangus. Kemudian Anoman kembali melaporkan keadaan Sita kepada Rama. Sugriwa langsung menyusun siasat agar dapat menyeberangi lautan ke Alengka dengan membuat jembatan yang disebut dengan Titi Banda. 6. Yudakanda. Setelah jembatan Banda berhasil dibangun, Sugriwa mengerahkan pasukan keranya untuk menggempur Alengka. Pertempuran yang sengit antara kedua pasukan, dan pertempuran yang hebat terjadi antara Rama dan Rahwana, tetapi dimenangkan oleh Rama. Wibisana juga membantu. Mengingat jasa Wibisana sangat besar akhirnya diangkat menjadi Raja Alengka. Kemudian Rama, Sita, dan Laksamana diiringi oleh tentara kera kembali ke Ayodhya. Setibanya di Ayodhyapura disambut oleh Sang Bharata dan langsung dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. 7. Uttarakanda. Setibanya di kerajaan dan sudah lama memerintah ada seorang rakyat menyaksikan keberadaan Sita waktu disekap oleh Rahwana, akhirnya Ramadewa menyuruh Laksamana untuk mengantarkan Sita ke hutan dan dipungut oleh Maharesi Walmiki dalam keadaan mengandung. Akhirnya tidak begitu lama Dewi Sita melahirkan dua orang anak laki-laki kembar diberi nama Kusa dan Lawa. Setelah besar dididik oleh Maharesi Walmiki ilmu perang, ilmu pemerintahan, dan nyanyian Ramayana. Setelah Kusa dan Lawa dewasa terdengar di Ayodhya diselenggarakan upacara Aswamedha, yaitu pelepasan kuda berhias diiringi oleh prajurit, setiap yang berani menghalangi perjalanan akan berhadapan dengan Ramadewa. Tanpa disadari kuda itu melewati tempat Kusa dan Lawa. Kemudian melihat kuda berhias dipeganglah kuda itu dan ditangkapnya. Itu Ramayana versi India. Terjadilah pertempuran sengit antara Ramadewa dan Kusalawa, dan tidak ada yang menang atau kalah. Hal ini terlihat lalu dihentikan oleh Walmiki. Barulah diceritakan bahwa mereka berdua adalah anak Rama. Diajaklah ke Ayodhya dan dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Setelah beberapa lama Ramadewa kembali ke Wisnuloka dan Sita kembali ke Ibu Pertiwi. Kisah Ramayana ini menjadi kitab suci bagi agama Wisnu di India, yang tokoh-tokohnya menjadi teladan dalam hidup, kebenaran, keadilan, kepahlawanan, persahabatan dan percintaan, yaitu, Rama, Sita, Laksmana, Sugriwa, Hanuman, Wibisana. 5. Ramayana versi Nusantara Indonesia. Ramayana dalam bahasa Jawa Kuna Kawi, tidak menginduk pada Ramayana Walmiki. Ramayana versi Jawa, di zaman Mataram kuno saat Prabu Dyah Balitung, dinasti Sanjaya bertahta, telah ada terlebih dahulu kitab sastra Ramayana berbahasa Jawa kuno, Jawa Kawi, tidak menginduk pada Ramayana Walmiki, lebih singkat, memuat banyak ajaran dan berbahasa indah. Pada masa Kediri telah dituliskan kitab-kitab lainnya, di antaranya Hariwangsa dan Gatotkaca Sraya karya Empu Panuluh, Smaradana karya Empu Darmaja, Lubdaka dan Wertasancaya karya Empu Tanakung, dan Kresnayana karya Empu Triguna. Pada masa Majapahit ditulis sejumlah kitab, yaitu Negara Kretagama karya Empu Prapanca, Sutasoma karya Empu Tantular, Kitab Pararaton yang menceritakan riwayat Raja-Raja Singasari dan Majapahit, Kidung Sunda yang menceritakan peristiwa Bubat, Ranggalawe yang menceritakan pemberontakan Ranggalawe, Sorandaka menceritakan pemberontakan Sora, serta Kitab Yusana Jawa yang menceritakan penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar dari Majapahit. Ramayana Jawa kuno memiliki dua versi, yaitu kakawin dan prosa, yang bersumber dari naskah yang berbeda, yang perbedaan itu terlihat dari akhir cerita. Selain kedua versi itu, terdapat yang lain yaitu Hikayat Sri Rama, Rama Keling dan lakon-lakon. Pada akhir cerita, ada perbedaan mencolok antara dua versi Ramayana Jawa kuno. Untuk versi kakawin dikisahkan, bahwa Sinta amat menderita karena tidak segera diterima oleh Rama karena dianggap ternoda. Setelah berhasil membersihkan diri dari kobaran api, Sinta diterimanya. Dijelaskan oleh Rama, bahwa penyucian itu harus dilakukan untuk menghilangkan prasangka buruk atas diri istrinya. Sedangkan di dalam versi prosa, menceritakan bagaimana Rama terpengaruh oleh rakyatnya yang menyaksikan kesucian Sinta. Di sini Sinta yang sedang mengandung diusir oleh Rama dari istana, kelak Sinta melahirkan dua anak kembar yaitu Kusa dan Lawa. Kemudian kisah ini diakhiri dengan ditelannya Sinta oleh bumi. Kisah Ramayana mempunyai banyak versi dengan berbagai perbedaan isi cerita, termasuk di India, sedangkan di Indonesia, diketahui sekitar 7-8 abad yang lalu, walau sesungguhnya di Indonesia dapat ditemukan jauh lebih dini yaitu sebelum abad 2 sebelum Masehi.
Sampai saat ini sangat populer di Jawa, adalah adanya ajaran tentang bagaimana seharusnya seseorang memerintah sebuah kerajaan atau negara dari Rama kepada Wibisana, yang dikenal dengan sebutan Astabrata. Bangunan suci untuk pemujaan Dewa Siwa, yaitu Prambanan relief Ramayana yang dimaksud tergambar di sana. Ini adalah bukti bahwa Ramayana lebih dahulu ada daripada kitab tertulis tentangnya. Prof. Dr. Porbadjaraka, seorang ahli sejarah dan kebudayaan Jawa, setelah membaca kitab Ramayana Jawa Kuna Kakawin, memberi komentar. Ini merupakan peninggalan leluhur Jawa, yang sungguh hadiluhung, cukup untuk bekal hidup kebatinan. Dalam cakupan luas, pengaruh Ramayana terhadap filsafat hidup Jawa dapat diketahui dari sastra Jendra, sastra Ceto dan Astabrata. Kisah Ramayana muncul dalam banyak versi, yaitu antara lain di Vietnam, Kamboja, Laos, Burma, Thailand, Cina, Indonesia maupun di India. Menurut Dr. Suwito S. Wiryonagoro, di Indonesia sekurang-kurangnya ada 3 versi, yaitu Ramayana Kakawin, kemudian yang terlukis dalam relief-relief di dinding situs seperti Loro Jonggrang Prambanan dan Penataran, dan yang berkembang di masyarakat dalam wujud cerita drama wayang kulit, sandiwara dan film. D. Kakawin Ramayana. Berita fakta sejarah Nusantara terdahulu yang tercatat dalam kitab yang disebut Kakawin Ramayana. Kakawin atau kitab ini tidak berasal atau bersumber dari India. Kita akan cermati Kakawin Ramayana berdasar buku Kalangwan karya P.J. Zoetmulder. 1. Kakawin Ramayana berdasar buku Kalangwan P.J. Zoetmulder Pupu 1, 1-62. Atas perintah Raja Dasarata, Raja Ayodhya, dipersembahkanlah sebuah korban agar dia dikaruniai seorang anak. Alhasil ketiga permaisurinya melahirkan 4 orang putra. Kausalnya melahirkan Rama, Kaikeyi melahirkan Barata, Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrugna. Sesudah mereka dewasa Rsi Wiswamitra mohon bantuan Rama untuk mengalahkan para raksasa yang mengacaukan pertapaannya. Dasaratra mengizinkannya dan akhirnya Rama serta adiknya Laksmana berangkat. Pupuh 2, 1-76. Dilukiskan perjalanan ke pegunungan menjelang musim dingin dan bagaimana mereka diterima di pertapan. Seorang raksasa wanita mampu dikalahkan, lalu menyusul serangan dari para raksasa pimpinan Marika tapi semuanya mampu dipukul mundur. Atas saran Wisma kakak adik tersebut menuju ke Mitila tempat Raja Janaka mengadakan swayambara untuk putrinya yang bernama Sita. Tak seorang pun mampu melenturkan sebuah busur yang muncul saat hari Sita dilahirkan. Tapi saat Rama mengangkat busur tersebut dan coba untuk melenturkannya busur tersebut patah menjadi 2. Dari swayambara tersebut Rama akhirnya yang berhak mempersunting Sita. Dasaratra pun diundang untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut, setelah semuanya selesai mereka kembali ke Ayodhya diiringi kedua mempelai, saat perjalanan dihadang oleh Rama Bhargawa yang suka berperang dan menantang Rama untuk adu kekuatan melenturkan busur panahnya. Dengan mudah sekali dilakukan oleh Rama, dan akhirnya Bhargawa mengundurkan diri dengan penuh rasa malu. Pupuh 3, 1-89. Di Ayodhya diadakan persiapan untuk Rama yang akan dinobatkan sebagai raja, tetapi Dasarata diingatkan oleh Kaikeyi bahwa dalam suatu perjanjian sebelumnya raja pernah berjanji pada Kaikeyi, Baratalah yang akan mewarisi tahtanya. Kemudian Baratalah yang menjadi raja Ayodhya. Dasarata akhirnya meninggal dunia. Setelah memakamkan Dasarata Rama, Sita, Laksmana meninggalkan keraton. Dalam perjalanannya disusul oleh Barata untuk Rama agar kembali ke Ayodhya dan memimpin Ayodhya. Tetapi Rama tidak mau dan meminta agar Baratalah yang memimpin Ayodhya dengan memberikan kasutnya sebagai simbol kekuasaannya. Setelah menerima suatu wawasan dari Rama mengenai kewajiban-kewajiban selaku seorang raja maka Barata mohon diri. Pupuh 4, 1-76. Menceritakan Rama, Sita dan Laksmana melanjutkan pengembaraannya di hutan Dandaka. Mereka menetap di pertapaan Sutiksna dan meneruskan kehidupan mereka sebagai pertapa. Surpanakha adik perempuan raja para raksasa mengembara ke hutan dan bertemu dengan Laksmana. Suparnakha jatuh cinta dan menyamar menjadi wanita yang cantik jelita dan menawarkan diri untuk dipersunting. Laksmana ingin menghindari perempuan tersebut dengan memuji-muji Rama, raksasi tersebut kemudian mendekati Rama dengan usul yang sama. Tetapi Rama menerangkan bahwa Sita merupakan satu-satunya baginya dan menyarankan untuk mendekati Laksmana yang masih bujang. Usaha yang kedua yang dilakukan raksasi tersebut lebih kasar sehingga Laksmana mengetahui watak aslinya dan akhirnya memotong ujung hidung raksasi tersebut. Suparnakha berteriak-teriak kesakitan melarikan diri dan meminta bala bantuan kepada 3 raksasa lainnya. Namun semuanya mampu ditumpas. Pupuh 5, 1-89.
Surpanaha mengadu kepada kakaknya Rawana dan membujuknya dengan melukiskan kecantikan Sita agar berangkat dan menculiknya. Rawana minta bantuan Marika dan mengatur siasat agar mampu membujuk Rama dan Laksmana agar menjauhkan dari Sita dan kemudian menjadi mangsa Rawana. Marika menyamar menjadi kijang emas dan lewat di depan mereka. Akhirnya, Sita terpesona dan meminta Rama menangkap kidang tersebut untuk Sita. Rama pun akhirnya mengejar kidang tersebut dan memanahnya. Saat Rama melepaskan busur panahnya dan mengenai kidang tersebut terdengar suara jeritan kidang tersebut sampai ke telinga Sita bersamaan kidang tersebut lenyap. Dengan penuh khawatir Sita mengira jeritan tersebut adalah jeritan Rama. Dengan alasan tersebut Sita memohon pada Laksmana agar mengejar Rama dan meninggalkannya sendiri. Saat itu pula Rawana menyamar menjadi pertapa yang akhirnya mendekati Sita dan berhasil membawa Sita kabur lewat udara. Pupu 6, 1-203. Terdengar jeritan Sita oleh burung Jatayu yang pernah menjadi sahabat ayah Rama saat dibawa kabur oleh Rawana. Jatayu menghancurkan kereta Rawana dan menopang tubuh Sita saat jatuh. Dengan beban seberat itu dia akhirnya dikalahkan oleh Rawana dengan dipotong salah satu sayap Jatayu. Laksmana yang datang kepada Rama menjelaskan kepada Rama bahwa Sita telah hilang. Rama marah besar dan akhirnya mereka mencari Sita dan menemukan Jatayu yang mengatakan apa yang telah terjadi sebelum nafas terakhirnya dihembuskan. Setelah pemakaman Jatayu mereka melanjutkan perjalanannya dan di pertengahan jalan mereka bertemu dengan salah satu anak Dewi Sri dan juga Rama membebaskan seorang pertapa karena kutukan atas perbuatan sebelumnya. Mereka berdua memberi nasihat kepada Rama agar mencari Sugriwa Raja Parakera dan minta bantuannya yang sangat sakit hati karena taraf istri Sugriwa direbut dan dibawa kabur oleh adiknya yang bernama Bali. Setelah mereka bersatu maka mereka datang ke tempat persinggahan Subali dan mereka berhasil mengalahkan dan membunuh Subali. Pupu 7, 1-113. Rama meminta Laksmana untuk ke tempat Sugriwa karena tidak ada kabar lagi dan akhirnya Sugriwa minta maaf dengan mengirim dan menyebar pasukan kera ke segala penjuru. Ketika pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman merasa lelah dan letih mereka menemukan sebuah gua dan berniat untuk istirahat sejenak di gua tersebut. Ternyata gua tersebut istana Swayamprabha putri raja para raksasa dan mereka menerima rombongan Hanuman dengan ramah sekali. Hanuman dan rombongannya istirahat sejenak dan akhirnya mereka terlelap terkena ilmu sihir Danawa dan bangun 1 bulan kemudian. Hanuman dan pasukannya merasa bersalah dan merasa ingin mati saja tetapi mereka dihibur oleh Simpati, adik dari Jatayu dan selanjutnya memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana untuk sampai ke Alengka dan istana Rawana tersebut. Setelah sampai di kaki gunung, Hanuman berangkat sendiri ke Alengka untuk menyelidiki situasi keadaan dalam benteng pihak musuh sementara para pasukannya menikmati pemandangan indah itu. Pupuh 8, 1-214. Dalam perjalanan di udara Hanuman berhadapan dengan beberapa raksasa dan raksasi namun semuanya sanggup dikalahkan hingga akhirnya Hanuman sampai pada kota Lengka dan menyamar menjadi seekor kelinci. Di sebelah timur kota Alengka Hanuman menemukan Sita dan melihatnya yang amat gugup dan bingung. Beberapa waktu kemudian datanglah Rawana yang membujuk dan merayunya agar mau untuk dijadikan istrinya dengan diiming-imingi akan diberikan apapun yang Sita mau. Sita menolak semua rayuan dan janji yang diberikan Rawana hingga akhirnya Rawana geram dan mengancam Sita dengan pisau belatinya. Rawana pergi dari kamar Sita kemudian meminta para raksasa untuk menggoda dan mengganggu Sita tetapi Sita selalu dilindungi oleh Trijata anak dari Wibisana yang merupakan adik dari Rawana. Setelah semua raksasa tersebut pergi Hanuman datang untuk mendekati Sita dan menceritakan apa yang telah terjadi bahwa dia adalah utusan dari Rama dan memberikan cincin Rama sebagai bukti dalam melenyapkan rasa curiga Sita. Sita menitipkan sebuah surat kepada Hanuman untuk diberikan kepada Rama bersama sebuah manikam. Setelah tugas Hanuman selesai dia menghancurkan pepohonan di Alengka. Pupuh 9, 1-93. Setelah tahu apa yang telah terjadi Rawana meminta para raksasa untuk menangkap dan membunuh Hanuman, tetapi semuanya mampu dikalahkan oleh Hanuman. Setelah mandi di laut Hanuman meneruskan pengrusakannya dan sekarang dia kini berhadapan dengan Indrajit dan membiarkan dirinya terlilit oleh panahnya yang berbentuk ular. Hanuman dibawa ke hadapan Rawana dan dia meminta para raksasa untuk membunuhnya tetapi dibantah dengan tegas oleh Wibisana bahwa seorang duta adalah kebal. Pupuh 10, 1-72. Hanuman memuji-muji keutamaan Rama hingga dia meminta permintaan terakhir agar Sita dikembalikan kepada Rama. Rawana akhirnya memberikan perintah kepada para raksasa agar membakar Hanuman dan membungkus ekornya dengan bahan yang mudah terbakar. Pupuh 11, 1-96.
Dengan ekornya yang menyala-nyala Hanoman kabur dengan berlarian serta meloncat ke sana kemari hingga menyebabkan keraton dan seluruh kota terbakar. Hanoman melanjutkan perjalanannya ke tempat Rama dan menyerahkan surat dari Sita untuk Rama. Rama beserta pasukannya menuju kota Alengka dan mengepungnya, begitu juga Hanoman menyiapkan pasukannya hingga turun ke laut. Pupuh 12, 1-65. Deskripsi tentang kota Lengka yang sedang bangun dari tidurnya dan para raksasa yang berkumpul untuk menghadap sang raja yang kemudian tampil. Pupuh 13, 1-97. Yang terakhir masuk adalah Wibisana dan sebelumnya berdoa kepada Siwa dan menjenguk ibunya yang mendukung usahanya untuk menasehati raja. Rawana pun akhirnya menanyakan kepada semua yang hadir jalan mana seyogyanya yang harus ditempuh. Patihnya menganjurkan untuk tetap melanjutkan perang dan Wibisana memberikan uraian panjang lebar mengenai kaidah seorang raja dan meminta Rawana agar mengembalikan Sita kepada Rama. Pupuh 14, 1-70. Kumbakarna membela Rawana, Wibisana memperingatkan Rawana akhirnya Rawana marah sekali dan Wibisana pun mengundurkan diri. Pupuh 15, 1-69. Wibisana menggabungkan diri dengan Rama dan diterima dengan baik. Rama mengangkat busurnya dan melepaskannya ke laut dan membuat para ikan dan naga jadi bingung. Baruna Raja Laut memberi saran pada Rama untuk membuat bendungan. Para kera mulai mengumpulkan bahan. Pupuh 16, 1-47. Nala membuat bendungan dan para kera melintasinya dan mencapai Gunung Sumela. Pupuh 17, 1-138. Rawana menipu daya Sita dengan membuat tiruan kepala Rama dan menunjukkan pada Sita. Rawana merayu Sita dengan menunjukkan kepalanya Rama tetapi Sita memilih untuk mati seperti Rama. Trijata menemui ayahnya Wibisana di sana dia melihat Rama masih segar bugar bersama bala pasukannya. Dia kembali dan menghibur Sita dengan memberitahu Sita bahwa Rama masih hidup. Pupuh 18, 1-52. Sukasarana diminta Rawana ke gunung untuk mengintai gerak-gerik musuh. Dia dipergoki dan dikembalikan ke Lengka dan melaporkan pada Rawana agar menempuh jalan damai tetapi hal tersebut membuat Rawana semakin marah. Pupuh 19, 1-131. Deskripsi tentang persiapan perang para pasukan kera dan persiapan perang pasukan raksasa. Pupuh 20, 1-80. Para kera dan raksasa perang satu lawan satu akhirnya pasukan kera menang, Indrajit dipukul mundur tetapi dengan yoga dia mendapatkan kekuatan istimewa dan mendapatkan panah sakti. Panah yang bisa melilit seperti ular tersebut melilit tubuh Rama dan Laksmana. Ia dilempar kembali oleh Wibisana ke Alengka dan melaporkan bahwa Rama telah mati. Di Alengka Pesta Pora. Pupuh 21, 1-248. Sita jatuh pingsan melihat tubuh Rama terkapar. Trijata pun putus asa, di pagi hari datanglah Ersi dari surga dan melantunkan puji-pujian untuk Rama, dan putuslah semua lilitan tersebut. Kesehatan mereka pun kembali dipulihkan oleh Garuda. Pupuh 22, 1-89. Kumbakarna dibangunkan dari tidurnya, setelah makan dengan lahap Rawana mendapatkan jawaban yang menusuk hati karena kesalahannya sendiri tetapi Kumbakarna tetap berangkat ke medan pertempuran dan melawan Sugriwa yang dibantu oleh Hanuman. Sugriwa tertimpa bebatuan gunung dan diangkat oleh Kumbakarna tetapi dikejar oleh Hanuman, saat Sugriwa terbangun langsung menggigit hidung Kumbakarna hingga putus. Pupuh 23, 1-85. Rama dan Laksmana terjun dalam pertempuran, baju besi Kumbakarna dihancurkan dengan panah Laksmana dan kemudian ditewaskan dengan panah Rama. Rawana pun menyesal dan meminta Indrajit untuk terjun kembali dan memanah dengan panah biusanya sehingga para pasukan kera, Rama dan Laksmana tertidur pulas dalam pertempuran. Hanya Wibisana yang kebal terhadap racun tersebut dan meminta Panglima Kera untuk ke Gunung Himalaya mencari daun ramuan. Setelah mendapatkannya semua dapat dibangunkan dan peperangan besar pun terjadi. Rawana berdoa kepada Dewa Siwa dan berangkat dengan kereta emasnya. Pupuh 24, 1-260. Rama menggunakan panah pemberian Dewa Indra dan langsung memanah ke 10 leher dan kepala Rawana. Terjadi pertempuran yang hebat hingga alam semesta goncang, Rawana mati dan Wibisana bersedih tetapi Rama mencoba untuk menghibur Wibisana. Pupuh 25, 1-117. Isi pupuh ini menceritakan tentang perjalanan yang dilalui selama perang. Pupuh 26, 1-52. Kembali ke Ayodhya dan diadakan pesta meriah. 2. Pengamatan terhadap Kakawin Ramayana versi Kalangwan. Kakawin Ramayana di atas bersumber pada buku Kalangwan karya P.J.
Zoetmulder, mari kita lihat perbedaan penafsirannya. Serat Rukmawati, dikemukakan tentang peristiwa ritual Agung Aswameda yang diselenggarakan oleh Prabu Dasarata, Raja Ayodhya dalam rangka memohon kelahiran putra yang menjadi penjelmaan Sang Hyang Wisnu. Ritual Agung Aswameda tersebut diselenggarakan di hutan Madura dekat Sungai Sarayu, tempat keberadaan Jamur Dipa penjelmaan Resi Anggira, Maharsi Paspa. Ritual tersebut disaksikan oleh para raja sekutu Prabu Dasarata serta dihadiri oleh Prabu Basurata dari Wirata, ternyata diisi serat Rukmawati tersebut, tidak ada istilah dipersembahkan sebuah korban, yang ada hanya penyelenggaraan ritual Agung Aswameda yang diselenggarakan di Sungai Sarayu. Di pupu pertama juga di kitab Kalangwan ini tidak sama dengan buku Serat Prabu Gendrayana versi Perpustakaan Negara Republik Indonesia yang pada kitab Kalangwan berisi yang intinya seperti ini. Sesudah ia menjadi dewasa Rsi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk menghadapi para raksasa yang mengacaukan pertapaan Rsi tersebut. Pada Serat Prabu Gendrayana, tercantum isinya seperti ini, jejak cerita Rama dikemukakan oleh Bagawan Daneswara kepada Prabu Gendrayana, bahwa Batara Ramawijaya sewaktu muda, 8 tahun, sudah dibawa Bagawan Sutiknayogi ke Gunung Dandaka untuk diadu dengan para raksasa bala tentara Rahwana, Dasamuka, yang merusak pertapaan. Di sini terlihat perbedaan yang mencolok antara di Kalangwan dengan di Serat Prabu Gendrayana. Di Kalangwan diketahui bahwa saat Ramayana dimintai tolong untuk memberantas para raksasa adalah pada saat sudah dewasa, tetapi hal sebaliknya di Gendrayana yang menyebutkan bahwa pada saat dimintai tolong Rama baru menginjak usia 8 tahun. Di kitab Kalangwan pada pupu kedua, yang menceritakan tentang perjalanan-perjalanan kakak beradik yaitu Rama dan Laksamana di hutan dan tentang bagaimana mereka diterima di pertapaan. Mereka dapat mengalahkan para pasukan raksasa yang dipimpin oleh Merica. Hal itu juga dijelaskan dalam Gendrayana yang isinya kurang lebih sama dengan di kitab Kalangwan pada pupu 2 ini, dan asal mulanya Rama bertemu dan menjadi suaminya Sita. Hal ini juga dijelaskan pada Gendrayana yang isinya di tempat Raja Janaka mengadakan sebuah swayembara untuk putrinya bernama Sita. Tak seorang pun yang dapat melenturkan busur yang muncul pada saat hari kelahiran Sita, namun saat Rama mengangkatnya dan mulai melenturkannya, busur itu patah menjadi 2. Dan jelaslah bahwa Rama yang ditakdirkan untuk menjadi jodoh Sita. Inti dari kalimat-kalimat tersebut tidak jauh dari isi kisah Ramayana yang ada di kitab Kalangwan ini. Di pupu 2 ada yang ganjil pada saat bertemunya Rama dengan Rama Bagawa yang menantang Rama untuk mengadu kekuatan dengannya, tetapi pada akhirnya si penantang tersebut, yaitu Rama Bagawa dipermalukan oleh Rama. Cerita ini tidak dikemukakan secara jelas di Gendrayana, jadi hal yang masih diragukan tentang kisah ini. Dalam pupuh yang ketiga di dalam kitab Kalangwan, diceritakan bahwasanya, di negara Ayodhya, diadakan persiapan untuk pengangkatan Rama menjadi seorang raja untuk menggantikan ayahnya yaitu Prabu Dasarata. Tetapi Rama tidak jadi menjadi raja, lalu digantikan adiknya, karena salah satu istri dari Raja Dasarata menagih janjinya yang menyebutkan bahwa anaknya yang kedualah yang akan diwarisi tahtanya. Rama Laksamana dan Sita pergi meninggalkan keraton, dan akhirnya Raja Dasarata meninggal karena sakit hati. Adalah hal yang masih diragukan dalam cerita ini, karena di dalam kitab Serat Suntiknawiyasa, ditulis seperti ini, ketika Prabu Ramawijaya mendapatkan tahta dari ayahandanya Prabu Dasarata untuk menjadi raja di Ayodhya, tidak berapa lama tahta tersebut diminta kembali untuk digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Barata. Di kitab Kalangwan ini tidak begitu lengkap menjelaskan tentang cerita Ramayana ini, di kitab Kepustakaan Jawa juga tidak ada, di kitab itu hanya menjelaskan tentang versi-versi kisah Ramayana, tidak menjelaskan tentang ikhtisar Ramayana secara mendetail. Pada pupu ke-6, sebenarnya jika dibaca dan dibandingkan bersama referensi lain ini sangatlah panjang ceritanya. Di kitab Kalangwan ini hanya mencakup intinya saja. Di pupu ke-7 ini terlihat begitu berbeda dari pupu-pupu yang lainnya. Awalan yang seperti ini, hujan turun, musim yang menimbulkan rasa rindu akan seorang kekasih. Di sini terlihat kata-kata yang puitis, mengarahkan pandangan kita terhadap suasana yang menyedihkan dan berbau asmara. Pada pupu ini menceritakan Rama meminta tolong kepada Sugriwa Raja Kera untuk membebaskan Sita dari Dasamuka. Lalu Sugriwa menyiapkan pasukan keranya ke segala jurusan, dan pasukan yang menuju ke selatan dipimpin oleh Hanuman. Di sini diceritakan saat Hanuman dan pasukannya sampai di pegunungan Windya, mereka menemukan sebuah gua dan ketika memasukinya terlihat istana yang terang dan cemerlang, ternyata itu adalah istana Swayamprabha putri raja para raksasa. Pasukannya diterima dengan ramah sekali sehingga mereka tersihir dan tidur selama 1 bulan sehingga mereka semua merasa putus asa.
Pada bagian ini terdapat suatu keganjilan jika dibandingkan dengan teks Jawa Kuna dalam edisi Suwito Santoso, 1980, yang ada ditulis demikian setelah diterjemahkan. 62. Kemudian pasukan kera itu terkejut melihat burung-burung, berturut-turut, keluar dari sebuah gua, mereka bangkit dan memandangi burung-burung itu dengan penuh perhatian. 63. Dan mereka melihat mulut sebuah gua, sebuah celah yang tampak berbahaya, tetapi kera-kera itu tanpa rasa takut memasuki gua itu, bersama-sama untuk mencari tempat teduh. 64. Ketika para kera telah berada di dalam, mereka sampai ke sebuah rumah putih dan bersinar sangat cemerlang, mereka terus maju. 65. Dan bertemu seorang gadis muda, sangat cantik dan santun. Gadis itu bercahaya bagaikan bulan, dia adalah penjaga rumah itu. 66. Sambil tersenyum ia melangkah maju tanpa rasa takut, dan memberikan kepada mereka buah-buahan masak serta air, sangat jernih dan segar. Semua itu persembahannya, bagi para kera, tulus dan manis. 67. Lalu ia bertanya kepada para kera, setelah makan sampai kenyang, tentang tujuan mereka, dan mereka memberitahu gadis itu dengan terus terang. 68. Ragawa yang termasyhur itu mengirim kami semua untuk menyelidiki keberadaan Janaka Sutta yang menjadi tawanan. 69. Bolehkah kami bertanya siapa yang membangun gua dan rumah? Ceritakan kepada kami. 70. Juga tentang orang tuamu, siapa julukan mereka? Kau seorang gadis muda yang sempurna cantiknya, siapa namamu? Tolong katakan. 71. Demikianlah para kera itu berbicara, sambil bertanya. Gadis berpinggang, langsing itu menjawab. 72. Seorang raja raksasa, dikenal sebagai Wiswakarma yang tiada tandingannya, yang membangun rumah dan gua ini. 73. Ia telah berpulang ke surga, terbunuh oleh senjata Dewa Indra, karena ia, raksasa itu, telah menyebabkan kerusakan yang melampaui batas di bumi. 74. Aku seorang gadis raksasa, dikenal dengan nama Swayamprabha, raja raksasa itu adalah ayahku yang termasyhur adalah Merusawar I. Terlihat perbedaannya. Di kitab Kalangwan diceritakan bahwa Swayamprabha itu menyihir Hanuman dan pasukannya sehingga tertidur sampai 1 bulan, tetapi di edisi Suwito Santoso tidak dijelaskan seperti itu, hanya saja Hanuman dan pasukannya secara tidak sadar melupakan tujuan aslinya yang harus menyelamatkan Sita. Dan akhirnya yang hanya sadar adalah Hanuman, yang selanjutnya dia mengintai keadaan benteng musuh, sedang yang lainnya malah hanya menikmati pemandangan alam. Di pupu 9 dan 10 di kitab Kalangwan hanya membahas tentang keberadaan Hanuman di Alengka diketahui oleh Rawana, maka Rawana segera mengutus semua raksasa untuk membunuhnya, tetapi Hanuman bisa membunuhnya, sampai tibalah anak dari Rawana yang pernah mengalahkan Dewa Indra, dan akhirnya Hanuman bisa ditangkap. Rawana pun segera memerintahkan para raksasa untuk mengeksekusi mati Hanuman tersebut, malah salah satu anak dari Rawana yang telah bersahabat dengan Sita yaitu Wibisana menentang perintah anaknya dengan alasan Hanuman tersebut kebal. Tetapi segera Rawana memerintahkan lagi kepada para raksasa untuk mengeksekusi Hanuman dengan cara membakarnya hidup-hidup. Hal ini juga tidak ditemukan di referensi yang lain. Cerita di sini adalah cerita yang mengisahkan Hanuman, yang juga masuk dalam cerita Rama ini. Ramayana yang ada di buku Kalangwan ini terlalu banyak penjelasan tentang tokoh-tokoh lain selain Rama. Sehingga dari pupu ke-7 pertengahan, hingga ke pupu 10 ini tidak menjelaskan atau menyangkut tentang kehidupan seorang Rama, melainkan menonjolkan tokoh Hanuman. Ramayana sebuah karya sastra bertembang yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Kitab Ramayana diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung. Beliau adalah raja yang menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 820 sampai 830 Saka. Angka tersebut didapat atau diperkirakan dari penggunaan bahasa pada kitab Ramayana itu sendiri yang dibandingkan dengan tembang atau prasasti yang ada di tanah Jawa. Buku Ramayana adalah Indonesia terdahulu. Bagian 1 ke bagian 2. Karya Santosaba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santosaba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787.